Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 10 yang beranggotakan saya sendiri Puspaninda Sundari 2130108071. Saya Ketua Heribuan NIM 2130108429. Di sini kami akan menjabarkan materi tentang manajemen pembiayaan pendidikan. Pertama, manajemen pembiayaan pendidikan. Istilah manajemen memiliki banyak makna, diantaranya yaitu pengelolaan, ketataksanaan, kepemimpinan, pembinaan, pengurusan, dan lain sebagainya. Manajemen berasal dari kata I manage, yang artinya mengatur pengaturan yang dilakukan melalui proses dan diatur berdasarkan urutan dan fungsi-fungsi manajemen. Jadi, manajemen adalah suatu proses untuk mewujudkan tujuan yang diinginkan. Manajemen biaya merupakan konsep yang sangat luas yang mencakup segala informasi yang dibutuhkan untuk mengelola secara efektif biaya maupun informasi non-keuangan yang ada kaitannya dengan produktivitas. Adapun konsep dasar pembiayaan pendidikan meliputi 3 hal. Yang pertama, budget atau penyusunan anggaran. Budget merupakan rencana operasional yang dinyatakan secara kuantitatif dalam bentuk satuan uang yang digunakan sebagai pedoman dalam kurun waktu tertentu. Yang kedua yaitu accounting atau pembukuan. Pengurusan pembukuan meliputi 2 hal. Yang pertama, mengurus hal yang menyangkut keuangan, menentukan kebijakan menerima atau mengeluarkan uang, dan menyangkut urusan tindak lanjut dari urusan pertama, yaitu menerima, menyimpan, dan mengeluarkan uang. Yang ketiga, auditing atau pemeriksaan. Auditing adalah semua kegiatan yang menyangkut pertanggungjawaban, penerimaan, penyimpanan, dan pembayaran atau penyerahan uang yang dilakukan oleh bendaharawan. Secara garis besar, pembiayaan pendidikan dipengaruhi oleh 2 hal. Yang pertama, faktor eksternal, dan yang kedua, faktor internal. Adapun faktor eksternal yaitu yang pertama, berkembangnya demokrasi pendidikan, kebijaksanaan pemerintahan, dan adanya inflasi. Dan faktor internal yang pertama yaitu ada tujuan pendidikan. Yang kedua, pendekatan yang digunakan. Yang ketiga, materi yang disajikan. Manajemen biaya merupakan konsep yang sangat luas yang mencakup segala informasi yang dibutuhkan untuk mengelola secara efektif biaya. Prinsip-prinsip manajemen pembiayaan pendidikan. Manajemen pembiayaan pendidikan perlu memperhatikan sejumlah prinsip. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Pasal 48 menyatakan bahwa pengelolaan dana pendidikan berdasarkan pada prinsip keadilan, keefisienan, transparansi, dan akuntabilitas. Di samping itu, prinsip efektivitas juga perlu mendapatkan penekanan. Yang pertama yaitu keadilan. Keadilan yaitu menuntut terwujudnya keseimbangan antara individu dan masyarakat. Dalam penyusunan anggaran harus dialokasikan secara adil untuk kepentingan seluruh kelompok dan individu dalam masyarakat. Yang kedua, efisiensi. Perbandingan yang terbaik antara masukan, input, dan keluaran, output, antara daya dan hasil. Daya yang meliputi yaitu tenaga, pikiran, dan biaya. Yang ketiga, transparansi. Transparansi merupakan adanya keterbukaan di lembaga pendidikan. Manajemen keuangan yang transparan yaitu keterbukaan sumber keuangan dan jumlahnya. Rincian penggunaan dan pertanggungjawaban harus jelas sehingga bisa bertanggung jawab, memudahkan pihak-pihak yang berkepentingan untuk mengetahuinya. Yang keempat, akuntabilitas. Dalam manajemen keuangan, berarti penggunaan uang sekolah dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan
perencanaan yang telah ditetapkan. Efektivitas lebih menekankan pada kualitatif outcomes. Manajemen keuangan dikatakan memenuhi prinsip efektivitas kegiatan yang dilakukan dapat mengatur keuangan untuk membiayai aktivitas dalam rangka mencapai tujuan lembaga yang bersangkutan dengan kualitatif outcomes-nya sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Dari yang terakhir yaitu teknik-teknik manajemen pembiayaan pendidikan. Adapun teknik dalam perencanaan manajemen pembiayaan pendidikan yaitu yang pertama, teknik menetapkan tujuan atau serangkaian tujuan. Perencanaan dimulai dengan keputusan tanpa rumusan tujuan yang jelas. Sebuah lembaga akan menggunakan sumber daya yang secara tidak efektif. Yang kedua, merumuskan keadaan saat ini. Pemahaman akan kondisi sekarang dari tujuan yang hendak dicapai sangat penting, karena tujuan dan rencana menyangkut waktu yang akan datang. Yang ketiga, mengidentifikasi segala kemudahan, kekuatan, kelemahan, serta hambatan perlu diidentifikasi untuk mengukur kemampuan dalam mencapai tujuan. Oleh karena itu, perlu dipahami faktor-faktor lingkungan internal dan eksternal yang dapat membantu mencapai tujuan dan mungkin menimbulkan masalah. Yang keempat, mengembangkan rencana atau serangkaian kegiatan untuk mencapai tujuan atau sasaran yang hendak dicapai dan menetapkan jalan dan sumber-sumber yang diperlukan untuk mencapai tujuan seefisien dan seefektif mungkin. Jadi, teknik selanjutnya yang pertama yaitu teknik perencanaan pembiayaan pendidikan. Biasanya dilakukan pada awal tahun, walaupun mungkin dana anggaran yang diberikan oleh pemerintah belum turun. Perencanaan pembiayaan pendidikan tersebut dengan memprioritaskan hal-hal yang penting dan mendesak. Dan yang kedua, teknik pengawasan pembiayaan pendidikan yang diberikan pemerintah akan mengutamakan hal-hal yang paling vital yang diperlukan oleh organisasi sekolah, sehingga biaya tersebut memberikan manfaat dalam meningkatkan kualitas dan mutu pendidikan. Dan yang terakhir, pengawasan pembiayaan pendidikan dilakukan dengan intern dan eksternal. Secara internal dilakukan sekolah, sedangkan dari pihak eksternal dilakukan oleh pemerintah daerah dan pusat. Hanya itulah pemaparan materi dari kami. Semoga bermanfaat bagi teman-teman semua dan bisa digunakan dengan sebaiknya. Jika ada kesalahan dalam penggunaan bahasa, kami mohon maaf. Kami ucapkan